Hai, perkenalkan nama saya Farida Ulfa Nuraini. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS pengantar komunikasi. Saya berasal dari kota istimewa, yaitu daerah istimewa Yogyakarta. Dan banyak orang bilang bahwa kota ini adalah kota pelajar. Saya lahir dan besar di kota ini, sehingga saya memutuskan untuk melanjutkan dan mengejar cita-cita saya di kota ini. Saya adalah salah satu mahasiswa semester 1 di Universitas Negeri Yogyakarta pada jurusan Pendidikan Administrasi Perkantoran. Saya sangat senang sekali waktu diterima menjadi mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta ini, karena selain menuntut ilmu, saya juga belajar mendapatkan banyak hal, seperti mendapat banyak teman dan memiliki relasi sehingga saya bisa berkembang. Saya adalah seorang pelajar lulusan dari Muhammadiyah Boarding School Pleret yang berada di Pleret, Bantul, Yogyakarta. Pada saat menempuh pendidikan di MBS ini, banyak sekali hal yang saya dapatkan. Salah satunya yaitu belajar public speaking, dan masih banyak hal yang lainnya. Berbicara mengenai hobi, saya memiliki banyak hobi, yaitu kulineran. Kenapa sih kulineran menjadi salah satu hobi saya? Karena menurut saya kulineran adalah hal yang membuat saya mengerti atau mencicipi banyak cita rasa dari berbagai masakan. Selain berkuliner, saya juga memiliki hobi yaitu berkemah. Menurut saya berkemah adalah hal yang menyenangkan. Mengapa menyenangkan? Karena ketika kita berkemah, kita bisa merasakan kehidupan di alam terbuka dan bisa menikmati alam. Salah satunya yaitu melihat sunset. Karena melihat sunset itu bagi saya sebuah ketenangan. Selain itu, hobi saya juga ada nonton film dan juga melihat keindahan alam. Di sini saya akan menjelaskan fungsi komunikasi dalam pembelajaran. Komunikasi mempunyai dua fungsi umum, yaitu yang pertama, untuk keberlangsungan hidup sendiri yang meliputi yang pertama, keselamatan fisik, yang kedua, meningkatkan kesadaran pribadi, yang ketiga, menampilkan diri sendiri kepada orang lain, dan mencapai ambisi pribadi. Fungsi yang kedua yaitu untuk keberlangsungan hidup pada masyarakat, tepatnya untuk memperbaiki hubungan sosial dan mengembangkan keberadaan suatu masyarakat. Orang yang tidak pernah berkomunikasi dengan manusia akan hilang karena ia tidak mempunyai waktu untuk mengatur diri mereka sendiri dalam lingkungan sosialnya. Tanpa terlibat dalam komunikasi, seseorang tidak akan tahu bagaimana cara mereka minum, cara mereka makan, dan cara mereka berbicara dengan orang lain. Karena kita semua sebagai manusia sosial jadi harus saling berinteraksi sesama manusia. Fungsi yang kedua yaitu fungsi komunikasi ekspresif. Fungsi ini sangat berkaitan dengan fungsi komunikasi sosial yang mana dapat dilakukan baik secara mandiri, sendiri, atau secara berkelompok. Fungsi ekspresif menjadi alat untuk menyampaikan perasaan kita kepada manusia lainnya. Kebanyakan komunikasi ini disampaikan dalam bentuk nonverbal, bisa diungkapkan melalui musik, lukisan, atau tarian. Ungkapan kasih sayang, marah, atau malu memang dapat kita sampaikan oleh kata-kata. Orang boleh mengatakan saya marah, padahal mukanya merah, tampang cemberut, dan pandangan matanya tajam. Orang akan lebih percaya bahasa nonverbal itu daripada bahasa verbalnya. Komunikasi ekspresif ini nanti tentu akan mempengaruhi komunikasi seseorang kepada komunikasi lainnya. Fungsi komunikasi yang ketiga yaitu fungsi komunikasi ritual. Fungsi ini berhubungan dengan komunikasi ekspresif, namun bentuk penyampaiannya seringkali secara kolektif, misalnya upacara perkawinan, hari lahir, ritual keagamaan, sampai memperingati hari tanggal sejarah mereka. Mereka yang terlibat dalam komunikasi ritual dianggap berusaha menegaskan sebagai bagian dari kelompok yang merayakannya. Komunikasi ritual juga dianggap sebagai komitmen individu terhadap tradisi dalam kehidupan sosialnya. Yang terakhir yaitu fungsi komunikasi instrumen. Fungsi ini berfungsi sebagai instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan pribadi dalam pekerjaan, baik tujuan dalam jangka pendek ataupun tujuan dalam jangka panjang. Tujuan jangka pendek misalnya untuk memperoleh pujian, menumbuhkan kesan yang baik, memperoleh simpati,
empati, keuntungan material, ekonomi, dan politik. Sementara itu, tujuan jangka panjang dapat diraih lewat keahlian komunikasi, misalnya keahlian berpikir, berunding, berbahasa asing, ataupun keahlian menulis. Kedua tujuan itu tentu saja saling berkaitan dalam arti bahwa pengelolaan kesan itu secara kumulatif dapat digunakan untuk mencapai tujuan jangka panjang berupa keberhasilan dalam karir, misalnya untuk memperoleh jabatan atau kekuasaan. Terima kasih. Wassalamualaikum.